Hai semuanya, perkenalkan kita dari Influence Ministry. Hari ini kita akan mengadakan online service yang pertama. Nah, seperti yang kalian kenal, Influence Ministry adalah sebuah kelompok yang berbasis di Jakarta. Dan kita mempunyai misi untuk membangun anak muda yang berpemikiran logis, berpemikiran maju, terbuka, tapi tetap hidup dalam arahan Tuhan. Hari ini service yang pertama akan diwarnai oleh worship yang akan dipimpin oleh Yeshua Abraham, kesaksian, dan juga mini sermon oleh Pastor Raguel Lewi. Dan di masa-masa yang sulit seperti ini, kita tetap harus yakin bahwa Tuhan sudah mengalahkan krisis yang terbesar, yaitu kematian itu sendiri. Karena Ia sudah dibangkitkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana, dan aku bersyukur, dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rencanaku, ambillah semua seluruh hidupku. Untuk ambil bagian dalam setiap rencana, dan aku bersyukur, dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rencanaku, ambillah semua seluruh hidupku.
yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Kau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Percaya Kau gak pernah gagal, Tuhan. Percaya rancangan-Mu melebihi rancangan kami. Kami percaya jalan-Mu mengatasi jalan kami. Walaupun kami belum mengerti, walaupun kami belum melihatnya, kami mau percaya, Tuhan. Aku tahu aku gak pernah sendirian. Dan ku tahu tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Kau yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebih rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Ambillah semua hidup. Ambil ku serahkan padamu. Oke, judul khotbah saya ini tentang kasih yang mengubahkan. Kasih adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Cinta, kasih, kata-kata itu adalah tema-tema yang sangat relatable di kehidupan kita. Maka nggak heran film membahas soal cinta, lagu membahas soal cinta, bahkan banyak artikel pun membahas soal cinta. Kenapa? Karena cinta, kasih adalah satu tema yang dampaknya luar biasa dan kayak everyone just relates with it. Kasih bisa membuat orang berubah, kasih juga bisa membuat seseorang melakukan hal-hal gila sekalipun. Tapi sama seperti kita menyadari bahwa dampak kasih itu besar, ketiadaan kasih destruktifnya juga besar, dampaknya juga parah. So, banyak orang bermasalah hidupnya, banyak orang menghancurkan diri mereka sendiri, banyak orang merusak diri mereka sendiri simply karena mereka kurang kasih sayang. Bahkan kalau saya mau jujur, bumi ini pun jadi bermasalah gara-gara kurang kita kasih. Makanya terpaksa saudara work from home di momen-momen ini sambil mengizinkan bumi untuk bernafas. Nah, love does change people. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, kita harus berpikir, sebenarnya apakah itu kasih? Karena kalau saya nanya para follower influence dan para watcher yang nonton video ini, saya yakin kalau yang nonton 3.000 orang,
pasti 3.000 definisi masing-masing di kepala kita. So, saya percaya bahwa kalau misalnya di momen-momen seperti ini, kalau di hal-hal yang besar seperti ini, tidak ada salahnya kita tanya Sang Bapa di surga. Nggak ada salahnya kita tanya sama dia. Yang susah-susah, biar dia yang jawab. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur atas momen ini. Biarlah walaupun digital, tapi biarlah hadirat-Mu tetap nyata di hidup kami, Tuhan. Biarlah Kau berbicara pada setiap kami. Biarlah hati yang keras Kau lembutkan, Tuhan, sehingga bisa mendengar firman-Mu dengan keterbukaan hati, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu kasih. Dia bukan cuma punya kasih, tapi dia sendirilah kasih ini. Dan berarti kalau di ayat ini bisa berarti dua hal. Satu, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Kedua, ayat ini mengajarkan bukti Tuhan di dalam kita adalah kita punya kasih pada sesama. So, bukti kita anak Tuhan tidak dilihat dari kalung salib kita yang segede kokas, atau mungkin tato Yesus kita yang segede-gede Plaza Senayan gitu-gitu. No. Kalau bukti bahwa Tuhan dalam kita adalah kita punya kasih terhadap sesama. Nah, kalau sekarang kita mau lihat standar kasih sejati itu seperti apa? Apa yang Tuhan ajarkan? Di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau highlight kata-kata mengaruniakan. Sekalian kita mungkin belum selesai, masih dalam suasana Paskah dan Jumat Agung, ada kata mengaruniakan. Di ayat ini kita bisa lihat bahwa kasih berdempetan dengan tindakan. So, kasih itu kalau bagi Tuhan bukan cuma tentang perasaan sayang, tapi dia ada tindakan yang lahir dari perasaan sayang. So, ukuran kasih itu bukan di omongannya. Ukuran kasih bukan seberapa banyak kamu ngomong I love you, tapi seberapa kamu punya tindakan dan kerelaan. Itu dua. Nah, kenapa saya harus ada bahas tentang tindakan dan kerelaan? Kenapa? Karena semua orang bisa bilang sayang. Kalau cuma bilang sayang, itu gampang. Saya mau kasih tahu, bagi rekan-rekannya saya yang nonton di sini, apalagi yang perempuan, berapa sering kamu dibeb-bebin sama orang atau disay-sayin sama orang, tapi itu orang end up ngomongin kamu di belakang. Kau cuma ngomong itu gampang, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku sayang kamu selamanya, cuma pacaran, cuma bertahan ternyata 3 minggu gitu. Soalnya saya mau kasih tahu, kalau cuma bilang say, banci salon juga bisa. Oke? Bukannya saya ngejek banci salon, karena di influence semua orang diterima, semua model apapun diterima, semua orang, apapun orientasinya, berhak untuk mendengar firman Tuhan, berhak untuk mendengar kembali siapa Tuhan, dan berhak untuk diubahkan identitasnya oleh firman Tuhan. Oke? Tapi saya mau kasih contoh bahwa kalau cuma ngomong itu gampang. So, makanya, jadi tindakan itu membuktikan. Jadi saya mau kasih tahu, jika ada orang-orang, mungkin bagi ladies atau cowok, yang berusaha ngasih waktunya, ngajak kamu jalan, bahkan kamu dengar-dengar dari orang dia bisa dipercaya, walaupun mungkin kamu belum suka sama dia, ya nggak ada salahnya kamu say yes untuk secangkir kopi sama dia. Just a cup of coffee, cuma ngobrol aja, apa salahnya? Saling mengenal. Kalau nggak cocok, ya sudah, nggak apa-apa. Jangan orang tulus berdeketin, kamu sudah tolak. Come on, be open-minded. Kalau misal memang kamu ngerasa ini orang baik, cobalah. Kenapa? Karena most of the time, kita sering nunggunya nggak jelas. Yang baik di depan, tapi kita malah nungguin di belakang. Yang pas kamu chat siang-siang nggak dibalas, padahal sering online. Begitu udah malam-malam, udah jam 12, jam 1, kamu udah galau, kenapa nggak balas? Tiba-tiba dia WhatsApp kamu. Kamu lagi apa? I need you. Atau udah tidur? Saya mau kasih tahu, kalau kamu penting bagi dia nggak bakal lakukan hal itu. Jangankan balas malam, jangankan balas siang. Kalau kamu penting bagi dia, kamu belum chat, dia sudah online buat nungguin kamu. Tapi bukti bahwa dia hanya nyari kamu pas malam-malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, bahkan jam 2 pagi, bahkan kontak kamu, itu bukti bahwa dia itu
malam-malam baru ingat kamu. Berarti dia tidak segitunya sama kamu. Karena makanya nggak heran banyak perempuan, sorry kalau saya harus ngomong perempuan, tidak bisa nangkep sinyal ini bahwa dia bukan yang penting, sehingga mereka salah menangkap sinyal, seakan-akan pada waktu chat malam itu merasa wah dia chat malam, saya akhirnya dibalas juga mungkin karena dia sibuk. No. Kalau misalnya dia menyukaimu, kalau dia mengasihimu, saya mau kasih tahu, he or she will make time. Makanya saya berkali-kali ngomong gini, kalau dia cuma datang untuk nyakitin dan cuma datang buat bikin kamu sesak napas, saya mau kasih tahu, nggak perlu dia, corona juga bisa. Come on man, you gotta do better than that. Kamu sudah lakukan hal lebih daripada itu, daripada cuma sekedar datang untuk nyakitin. Kamu manusia atau demam berdarah? Cuma datang buat nyakitin terus pergi gitu, terus meninggalkan luka. Kenapa saya bahas hal ini? Karena ini penting. Kau harus definisikan ulang cintamu. Apa persepsimu tentang cinta? 1 Yohanes 3:18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tentu perkataan dan lidah itu penting, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Makanya bukan cuma sekedar ngomong. Makanya you gotta do better than that. Makanya kalau bagi saya, bucin itu sebenarnya termasuk love, tapi twisted love, kasih dan cinta yang diputarbalikkan. Kenapa? Karena kebetulan dia momennya salah, dia orangnya salah, dan dia jatuh cinta sama orang yang salah, dan waktunya pun salah. Bucin, kalau saya tahu, yang saya belajar, identik sama orang-orang yang memberi terus dan tak harap kembali. Yang salahnya siapa, yang minta maaf siapa. Yang dia yang salah, kamu masih bela dia. Terus seakan-akan pertemanan kamu habis cuma demi ketemu dia. Dunia milik berdua, yang lain cuma ngekos, yang lain cuma Airbnb. Saya pernah dengar cerita tentang seseorang pergi dari Jakarta pergi ke Bandung cuma buat kirimin makanan buat gebetannya. Masih gebetan, belum jadian, kan gila ya. Terus cuma ditaruh digantung di depan rumahnya lagi, terus dia balik lagi. Gebetannya kayak sampai sekarang nggak tahu bahwa dia yang kasih makanan. Tapi saya mau nanya, bayangkan kalau cerita cinta seperti itu tidak bertepuk sebelah tangan. Wow, saya rasa itu luar biasa. Saya rasa itu akan jadi kisah cinta yang luar biasa dan begitu bikin orang iri dan jijik di saat bersamaan. Makanya yang bucin, saya mau kasih tahu, pastikan cintamu tidak bertepuk sebelah tangan dan pastikan dia sudah bawa kamu ke pemberkatan. Ya, itu lebih aman. Kalau di luar dari situ, bucinnya ya terserah, tapi resiko tanggung sendiri. Kita perlu belajar untuk mencintai dengan benar. Learn to love and to live righteously. Kenapa? Karena justru di momen-momen ini kita mau kasih tahu bahwa Tuhan bukan cuma sekedar bilang dia sayang, tapi dia sudah buktikan. Dan Filipi 2:5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau teman-teman memperhatikan dari ayat 5 sampai ayat 8, dia turunnya jauh sekali. Dari kesetaraan dengan Allah sampai mati di kayu salib. Jaraknya kalau diukur pakai dashboard mobil, dashboard motor, kalau diukur pakai GPS, kalau ada GPS antar langit dan bumi, antar surga dan bumi, saya mau kasih tahu, itu jaraknya jauh sekali. Tapi ini yang saya pelajarin, seringkali jauhnya jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan kualitas cinta yang dihidupi. Saya ulang sekali lagi, seringkali jauhnya jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan kualitas cinta yang dihidupi. Saya punya satu cerita tentang satu rekan saya yang tinggalnya di Bekasi, kerjanya di Kuningan, pacarannya di Pamulang. 3 provinsi, demi cinta 3 provinsi dia seberangin. Bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Bagi saya nggak perlu jadi nabi untuk tahu bahwa ini orang beneran sayang. Kenapa? Karena sampai detik ini Bekasi masih kategori Jawa Barat, Kuningan masih DKI Jakarta, Pamulang itu masih Banten. Demi cinta, jangankan neraka, provinsi pun dia belah.
Itu cinta yang luar biasa bagi saya. Bahkan saya sampai ngomong sama calon istrinya, saya sampai bilang, kok kamu masih nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Gue yang marah. Karena bagi saya, that's the best a guy can do for you. Nah, ini yang sangat menarik. Dengan jarak yang jauh, dia turun demi kita. Jumat Agung adalah momen kita merayakan bahwa dia yang dari surga turun supaya dia bisa jadi milik kita, supaya kita bisa jadi miliknya dia. Dan saya mau kasih tahu, dia bukan cuma samperin kita, tapi dia hidup bersama kita. Dan bukan cuma hidup bersama kita, dia pun tukeran sama hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya, Son of God becomes Son of Man, so that Son of Man could become Son of God. Sang anak Allah jadi anak manusia, supaya anak manusia bisa jadi anak Allah. Kita mengatakan dia tidak kenal dosa. Tidak kenal dosa, bukan cuma tidak berdosa, tapi memang dia nggak kebayang dosa itu apa. Ada perbedaan antara tidak kenal dan tidak berdosa. Artinya, saya kasih contoh. Kalau misalnya mungkin rekan-rekan di sini pernah belajar namanya matematika kan, dan saya tahu nggak semua di antara kita jago, termasuk saya. Saya nggak terlalu jago di matematika, tapi ini yang saya tahu. Ada beda antara tidak menguasai matematika dengan tidak tahu matematika. Kenapa? Karena kalau tidak menguasai matematika, biasanya dia sudah pernah belajar, tapi tidak menguasai. Tapi beda kalau tidak tahu. Tidak tahu artinya, dia memang belum tahu ada matematika seperti itu. Dia belum tahu ada aljabar. Dia mungkin matematikanya baru tahu 1 tambah 1, 2 tambah 2. Makanya, Yesus bukan cuma tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa. Dia tidak aware dosa itu apa. Tapi dia semua jalanin demi kamu dan saya. Artinya bagi dia, kamu dan saya layak diperjuangkan. Bahkan sampai mati demi dosa kita. Dan bukan cuma itu, ya, saudara. Pada waktu dia melakukan hal itu, status kita berganti. Kita yang tadinya pelanggar, kita yang tadi bakal sampah, kita yang tadi masuk neraka, jadi calon penghuni surga. Sementara dia harus merasakan neraka seperti terlebih dahulu. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang bahwa dia ditinggal Tuhan, saya mau kasih tahu, cuma ada satu orang pada tinggal Tuhan, yaitu dia, Yesus. Kita sampai kapanpun tidak pernah tinggal Tuhan. Yesus ingat terjadi pertukaran. Yesus ngomong dari Bapa jadi Allahku, Allahku. Kalau teman-teman tahu, kenapa? Supaya kita yang tadi coba bisa ngomong Allahku, jadi bisa ngomong Bapakku. Kenapa dia bilang Allahku, Eloi lama sabachthani, kenapa kau tinggalkan aku? Supaya kita bisa ngomong sama Bapakku, kau tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan aku. Wow, kalau kamu masih punya hati dan masih punya otak, harus ini mengubahkan hidupmu. Ngerti? Nah, lihat statusmu berganti. Tapi setelah status berganti pun, kita masih terus dikuduskan. Kita belum, jadi ibaratnya gini, kalau saya kasih contoh, kita ini seperti pengemis, yang tadi pengemis tapi dipakaikan baju pesta. Mungkin sudah keren bajunya, tapi saya mau kasih tahu, mungkin baju pengemis kita bisa dibuang, tapi mental pengemis kita masih ada. Bajunya sudah baju mahal, bajunya sudah Ted Baker, mungkin makanannya udah steak, tapi otaknya masih tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an. Makanya, saya nggak bilang tahu bulat itu buruk, tapi ini cuma buat contoh aja. Ini hanya untuk membantu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, memang statusmu diganti, tapi mentalmu masih mental budak. Makanya kamu harus dididik dia lagi. Dia harus didik kamu lagi. Makanya di Ibrani 12 ayat 6-8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Saya mau kasih tahu, God cares about what's inside you more than anything. Tuhan peduli dengan apa yang di pikiranmu dan apa yang dalam hatimu lebih dari apapun. Makanya statusmu sudah jadi anak Allah karena salib, tapi dia pun masih mengubahmu. Itulah yang dinamakan penyucian atau sanctification. Tujuan dididik cuma satu, agar menjadi anak Tuhan luar dan dalam. Karena most of the time ada banyak anak Tuhan, bentuknya seperti anak Tuhan, kelakuannya kayak anak hantu. Mungkin sudah kudus, mungkin sudah penghuni surga, tapi masih kayak orang mau calon penghuni neraka kelakuannya. This is the beautiful thing about God.
Statusnya udah berubah, tapi kita masih dididik lagi. I think this is really powerful. Kalau kau sedang ngalamin kesulitan saat ini, kalau kau sedang berada dalam tekanan, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mendidikmu. Dan yang ayat yang paling menarik ini, Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya mau kasih tahu, this is the most powerful thing. Yesus turun bukan cuma supaya dia bisa tinggal sama kita di bawah, tapi supaya kita bisa tinggal sama dia di atas. Tuhan turun ke tempat di mana kita berada, supaya ia bisa bawa kita naik ke tempat dia berada. Tuhan tahu hal itu. Saya mau kasih tahu, inilah cinta sejati. Cinta sejati akan menerimamu apa adanya, tapi tidak akan membiarkanmu ala kadarnya. Cinta sejati akan tahu borok-borokmu, menerima dan bahkan memelukmu, tapi dia tahu. Dan dia akan peluk borokmu walaupun kamu masih borok sekalipun, tapi dia tahu kamu lebih dari itu. Dia tahu kamu harusnya tidak kotor. Dia akan berusaha membersihkan kamu. Dia akan berusaha ajak kamu mandi. Dia akan berusaha membawa kamu ke tempat lebih tinggi. Kenapa? Karena cinta tidak akan biarkan kamu hanya di situ. Dia akan, cinta sejati akan terlalu cinta sama kamu untuk membiarkan kamu di lumpur dosa, membiarkan kamu di lumpur kegagalan, membiarkan kamu di lumpur mindset yang buruk. Makanya rekan-rekan dekat sama saya mau kasih tahu, jangan kesel kalau saya ngomong sama kalian apa adanya. It's simply because I care. Masa karena saya percaya siapa kamu, makanya saya berani bicara segitu. Masa kamu mau kotor di bawah terus? Saya mau kasih tahu, saya tidak dapat keuntungan pada saya ngomong hal baik sama kalian, sedikit pun enggak. Tapi kalau misalnya hal-hal baik saya ngomong sama kalian dan kalian terima, kalian yang diuntungkan, bukan saya. Dan kalaupun kalian nggak dengar, saya nggak rugi, kamu yang rugi. Karena sekarang saya bayangin, masa kamu udah tahu kamu kotor berantakan terus, masa tetap diterima apa adanya? Relationship macam apa itu? God loves you just the way you are, but He loves you too much to leave you just the way you are. Teman yang sejati akan berusaha ngomong yang mungkin agak keras sama kamu karena dia sayang sama kamu. Mungkin kadang nggak enak, tapi berusahalah untuk menerima. Kalaupun belum menerima, at least dicerna dulu. Kamu harusnya bangga dipercaya seperti itu. Karena yang ngomong sama kamu percaya kamu bisa lebih dari itu. You should be proud, you should be happy. Kamu harusnya senang karena orang-orang yang ngomong itu sama kamu, mereka mempercayai yang terbaik dari kamu. Dan Tuhan pun mempercayai yang terbaik dari kamu. Maka dia mendidik kamu seperti ayah didik anaknya. Bukannya jangan malah jadi norak, sok-sokan hidup gue suka-suka gue. Terus pas sudah gagal, pas sudah jatuh, nyalain orang, nyalain Tuhan. Itu namanya gak bertanggung jawab. Jangan nyalain orang. Kalau kamu udah tahu kamu gagal, terima konsekuensinya, bertobat. Masa sama Tuhan playing victim? Nah, maka bagi saya gini, momen ini harusnya bikin kita berpikir bahwa Dia yang mengasihimu, yang mencintaimu, mau dia Tuhan atau anak Tuhan, tidak akan biarkan kamu terus-terusan dari bawah. Dia akan berusaha dorong kamu, dia akan berusaha bawa kamu, dia akan berusaha menyadarkan kamu bahwa kamu dikasih, kamu layak dapat tempat lebih tinggi, kamu layak dibersihkan, kamu layak punya pikiran lebih baik, kamu layak punya hati lebih baik, kamu layak punya iman lebih baik, kamu yang layak dapat semua lebih baik, dan kamu layak untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Di momen krisis ini, bila kita menyadari bahwa Sang Surga itu turun dan mempercayai kita sebelum kita mempercayai Dia. Karena kalau Dia tidak percaya kita, nggak ada gunanya Dia turun. Dia turun karena Dia bisa lihat sesuatu. Dia turun karena Dia bisa lihat nilai dalam kita. Saya mau kasih tahu, apapun perasaanmu, kamu bernilai bagi Tuhan. Perasaan bisa berubah. Makanya we live by faith, not feelings. Karena perasaan bisa berubah. Cewek PMS juga langsung berubah perasaannya. Perasaan selalu orang cowok kena macet langsung berubah perasaannya. Tapi perasaan bisa berubah. Tapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Kasih setianya sama kita. Bahkan firman Tuhan bilang, kasih setianya selalu baru setiap hari. God bless you all. Thank you. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di masa-masa yang sulit ini. Kami boleh terpisah secara jasmani, tapi hati kami terus bersatu untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Kami tahu dunia tidaklah dalam kondisi yang terbaik saat ini. Tapi terlepas dari itu semua,
Kami gak pernah meragukan bahwa Engkaulah yang terbaik sampai selamanya. Kasih-Mu sempurna, memberikan kecukupan bagi kami, memberikan sukacita bagi kami, dan memberikan pengharapan bagi kami. Kami percaya bahwa akhir dari kekuatan kami hanyalah permulaan yang baru bagi kekuatan yang daripada-Mu. Kami semangat untuk menengok akan hari esok yang penuh bahagia. Penyertaan-Mu sempurna, dan rancangan-Mu penuh damai bagi kami semua. Amin.